Ya, bersyukur sekali ya kita bisa kasih break bersama, walaupun belum bisa bertemu di secara fisik gitu ya, tapi kita bersyukur. Bersyukur juga Pak Ucok malam ini ya saya bawa untuk masuk di Cafe Break kita Bekasi. Beliau tinggal di Bekasi juga soalnya. Ya, thank you banget juga ada Pak Heri bidang pembinaan, Pak Oscar yang sudah menyampaikan sharing dan juga teman-teman yang lain. Menarik memang apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes gitu kalau kita memperhatikan, membaca apa yang Yohanes katakan. Menarik sekali bahwa itu bukan suatu perintah yang baru, tapi perintah yang lama. Perintah itu berkenaan dengan kasih gitu ya. Kalau Yohanes nulis kepada orang Yahudi, kasih itu sudah mereka miliki atau sudah mereka terima, sudah Tuhan nyatakan kepada mereka sejak di dalam Taurat mereka sudah mengenal kasih, paling tidak kan hormat kepada orang tua. Gitu. Tetapi tentu Taurat juga mengajarkan bahwa ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga ketika Kristus datang, kasih itu diperbaharui lagi dalam tanda kutip ya. Kasih, maka Kristus mengatakan ya, kasihilah musuhmu, bukan hanya sekedar kamu mengasihi sesamamu, bangsamu, tapi Kristus juga mengajarkan mengasihi musuhmu. Sehingga kasih itu bukan sesuatu yang baru karena mereka sudah terima tadi tentang bapak, anak, pada anak muda gitu ya. Kasih yang Tuhan telah berikan kepada orang-orang Kristen dalam konteks orang Kristen sejak kita percaya kepada Kristus. Sehingga Yohanes katakan itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Sehingga apa yang Yohanes tuliskan ini sebetulnya sangat bertolak belakang dengan keinginan banyak orang Kristen masa kini ingin mencari sesuatu yang baru di luar wahyu yang ada misalnya kan. Tapi Yohanes justru mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Kamu mengharapkan yang baru, jangan pikir bahwa ini yang lama gitu, ini yang lama gitu. Yang lama aja kepatahkan. Karena kita pikir oh itu udah lama sudah usang, firman sudah usang gitu. Tapi Yohanes katakan, ingat ini bukan yang baru, ini perintah yang lama. Tapi sekaligus perintah yang baru juga. Kenapa? Karena memang kasih itu terus-menerus memperbaharui juga gitu ya. Firman itu terus-menerus memperbaharui gitu. Sehingga ya, baru lama juga iya gitu ya. Nah, menarik sekali. Kenapa kasih kepada saudara-saudara gitu ya? Dan tanda orang hidup dalam firman, tanda orang hidup dalam Kristus adalah salah satunya adalah kasih gitu ya. Jangan benci gitu. Kalau kamu membenci dikatakan kamu tidak hidup dalam firman, kamu tidak hidup dalam Kristus. Ya. Kamu hidup dalam kegelapan gitu ya. Maka tanda kita hidup dalam Kristus adalah mengasihi, tapi itu bergumul gitu ya. Kalau kita diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan satu perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang, jangankan dengan orang, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anaknya kita kadang bisa timbul kebencian ya gitu ya. Ada rasa benci, ada rasa kasih kita semakin tipis gitu ya. Kenapa zaman sekarang juga orang hidup kasih di antara saudara, kasih di antara suami istri, kasih di dalam keluarga semakin tipis, semakin hilang gitu. Apa yang membuat? Ya, salah satunya adalah ya dikatakan kembali kepada firman atau bergumul dengan firman, baca firman. Oke, saya sudah baca firman, tapi firman yang dibaca hanya firman yang sampai pada otak gitu ya, firman yang hanya sampai pada pikiran. Saya tahu itu ayat itu gitu kan. Tapi firman itu tidak mendarat dalam hati, itu problemnya. Kalian orang ya udah kalau kita nasihatin kamu baca firman dong, gumul firman. Oke, aku udah baca firman, jangankan baca firman, aku hafal ayat kadang gitu kan. Kadang itu apa pergumulan orang Kristen adalah bukan karena nggak tahu firman gitu. Barangkali ya kasarnya mabuk firman gitu. Firman udah memenuhi otak tapi tidak menyentuh pada hati gitu ya. Ini pergumulan kita semua, Bapak Ibu ya. Sehingga ya kasih kepada saudara-saudara. Apa? Orang terdekat saja kita nggak mampu mengasihi, gimana orang yang jauh gitu ya. Orang yang dekat, orang yang bersama dan kita tidak mampu mengasihi, gimana orang yang berbeda dengan kita gitu ya. Oleh sebab itu ya kasih kepada saudara-saudara. Tantangan terbesar ya bagaimana kita hidup dalam satu persaudaraan seorang akan yang lain. Ini pergumulan hidup kita. Ya, terang gelap ya. Rasul Yohanes dikenal dengan Rasul kasih. Dia paling banyak rasul yang menulis kasih karena memang dikatakan juga disebut sebagai murid yang dikasihi itu ya. Di antara para murid maka kenapa dikasihi? Ada yang mengatakan bahwa Yohanes itu murid yang dipanggil Tuhan Yesus yang begitu masih muda itu sehingga Tuhan Yesus memang betul-betul memposisikan dia dari seorang muda yang begitu ini mesti dikasih dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk pelayanan
Ya, tapi mati paling lama juga ya, mati paling tua juga. Nah, kegelapan terang itu tentu saya tidak bahas lagi tadi, alam ini semua sudah disampaikan oleh Pak Oscar ya. Tapi ada hal yang sangat menarik yang sebetulnya ingin disampaikan dalam tulisan Rasul Yohanes. Rahasia keagungan hidup gitu ya. Rahasia keagungan hidup dalam ayat yang ke-17 tadi yang sudah mengingatkan Pak Ucok tadi, kembali diingatkannya. Orang yang hidup itu, keagungan hidup itu, menarik Yohanes bukan katakan bahwa orang yang tahu firman, bukan orang yang menghafal ayat, bukan orang yang membaca, sekedar membaca, bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Gitu. Ini kalau kita kembali kepada suatu pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7, 21, 23 ya. Maka bukan orang yang berseru kepada Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendakku gitu ya. Nah, itulah orang yang menikmati segala kemurahan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tapi pergumulan kehendak Allah yang mana ya? Dalam konteks Yohanes yang kita baca ini, kehendak Allah itu hidup dalam kasih itu, mengasihi gitu. Itu kehendak Allah, walaupun kita bisa referensi misalnya dari tulisan Paulus pada jemaat di Efesus, pasal tadi sudah dibahas Pak Oscar, Efesus pasal 2 ayat 11, buatan Allah diciptakan untuk melakukan segala perbuatan yang baik, yang dipersiapkan Allah itu melakukan segala perbuatan yang baik. Artinya di sini kita lihat bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tidak akan pernah sia-sia hidupnya, itu pertama. Orang yang melakukan kehendak Allah ya tidak akan mungkin dibuang oleh Allah, kasarnya juga gitu ya. Orang yang melakukan kehendak Allah tidak mungkin tidak dipelihara oleh Allah gitu ya. Mau kasarnya untuk kehidupan kita. Orang yang melakukan kehendak Allah pasti Tuhan kasihi, pasti Tuhan pelihara gitu ya. Kalau kita punya karyawan, kalau teman-teman Bapak Ibu di kantor atau yang di rumah gitu ya, kalau mereka melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang kita amanatkan, waduh kita senang banget gitu ya. Kita suka gitu, kita waduh kasihan gitu ya. Kita rela berkorban untuk mereka, kasih ini, kasih itu. Tapi coba kita perintahkan pada mereka, kita kasih tugas, lalu mereka malas-malasan misalnya. Waduh pasti kita dongkol gitu ya. Saya ngebayangin gitu, Tuhan begitu mengasihi kita gitu. Apalagi ketika kita diingatkan dengan ayat 17. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Ya, ribuan tahun yang memang tak terhingga ya gitu ya. Menikmati kehidupan selama-lamanya. Wah, siapa yang tidak mau itu kalau kita mengerti, memahami keagungan kebenaran firman ini. Ya, memang pergumulan kita hidup dalam dunia seperti yang Pak David katakan tadi betul gitu ya. Jangankan orang-orang awam gitu, jangankan jemaat biasa ya, kita sebagai hamba Tuhan juga bergumul kok ya, kepengen ini, kepengen itu. Karena tadi diingatkan juga kan, menyangkal diri, memikul salib gitu. Kalau kita yang tidak mampu beli ya barangkali ya udah hanya sebatas kepengen gitu. Tapi orang yang mampu dan mampu menahan diri untuk tidak masuk ke dalam itu sesuatu pergumulan yang berat lagi loh ya. Berat banget ya. Orang bisa membalas atau kejahatan orang lain, punya kuasa, punya uang untuk membeli orang lain misalnya ya. Punya apalah, tetapi dia bisa melakukan apa yang dia mau, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukan itu. Ya, wah ini kemenangan keagungan salib di situ juga ya, kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak melakukan apa yang memang tidak kayak Tuhan kehendaki. Ya kembali Bapak Oscar, thank you banget sudah menggali juga tadi ya tentang banyak hal. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain juga sharing, mengingatkan kepada kita ya. Teman-teman yang muda yang di tempat ini, tantangan kita dalam dunia ini memang begitu besar, begitu banyak ya. Tantangan dalam studi bagi teman-teman yang studi yang masih muda, tantangan dalam melayani tentunya. Ya, kita kemarin dengan Pak Tony ya kita melakukan ibadah penghiburan itu, salah satu keluarga itu abangnya itu punya gereja loh gitu, punya gereja. Tapi karena memang kenal baik dengan mereka almarhum Pak Bigman gitu ya, sehingga memang mereka minta kita layani dari awal sampai akhir gitu ya. Ya, jujur aja Pak David, orang tuh kasih setomplok nih itu ya, saya lihat amplop, ya saya bilang enggak, saya bilang kita melayani itu kan, ini kedukaan gitu. Ya, ini kesaksian aja. Secara manusia, ini tergoda ini gitu ya. Siapa yang enggak bisa. Tapi kita sadar ini orang dalam kedukaan, orang dalam maka
orang dalam kedukaan, orang dalam kesedihan, orang dalam ya dikatakan suatu pergumulan yang mereka hadapi. Kita bersyukur kita bisa melayani orang seperti begitu gitu ya. Thank you ya, kita terus diingatkan juga lah, terus saling mengingatkan, saling mendorong, saling ya memotivasi, mendoakan seorang akan yang lain. Ya sangat bersyukur kali ya, persekutuan-persekutuan begini terus mengingatkan kita juga, menyadarkan kita hidup itu perlu sahabat, perlu teman, perlu rekan untuk bisa bertumbuh dalam firman juga yang menguatkan, meneguhkan kita ya. Thank you. Mungkin masih ada dari yang lain mau sharing, mau Pak ya. Thank you ya Kak Ellen juga tadi. Jadi memang tidak mudah untuk menasehati orang gitu. Kadang apalagi orang dalam emosi, dalam kemarahan, dalam itu ya kita saran ini gitu ya. Karena kita ingin oh ya dah. Memang satu pergumulan yang tidak mudah. Tadi juga ada misalnya orang-orang yang sangat viral, yang sangat senior, terkenal orang Kristen gitu, dengan mudahnya memisahkan diri, suami, istri, keluarga gitu, paling tahu misalnya tahu hukum, tahu apa gitu juga ya. Karena saya bisa hidup tanpa barangkali tanpa bergantung pada Tuhan misalnya gitu kali. Oke.